Francesco Bagnaia bisa terancam tenggelam kalau terus-terusan mengacu pada telemetri Marc Marquez di MotoGP 2025 yang sulit diikuti. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dianggap melakukan kesalahan jika terus-terusan melihat dan mengikuti data telemetri rekan setimnya Marc Marquez. Sudah banyak bukti rekan setim si alien yang malah tersungkur. Memiliki sosok juara dunia 8 kali dan calon legenda MotoGP seperti Marc Marquez sebagai rekan setim, jelas menjadi hal yang menantang bagi Francesco Bagnaia. Jika berhasil mengalahkan Marquez dalam persaingan rekan setim, Bagnaia akan menegaskan reputasi sebagai salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Hanya saja angin saat ini bergerak ke sisi garasi Marquez yang justru mampu mengasapinya dalam debut bersama tim pabrikan Borgo Panigale. Marquez mendominasi 2 seri pertama dengan memborong pole position serta kemenangan pada sprint dan balapan utama di GP Thailand dan GP Argentina. Bagi Bagnaia, sosok yang akrab disapa Pecco itu sebenarnya bisa mendapatkan ilmu tambahan tentang gaya balap hingga kebiasaan yang dilakukan rekan setimnya itu. Data telemetri mencatat berbagai informasi penting dari sudut kemiringan hingga kontrol gas dan rem dari pembalap di setiap titik lintasan. Namun, benarkah mengikuti semua data Marquez bisa menjamin ikut sukses? Belum tentu. Pendapat itu disampaikan oleh salah satu pengamat MotoGP Oscar Haro kepada Paddock TV. Mantan Direktur Olahraga LCR Honda itu menilai bahwa mengikuti data Marquez belum bisa menjamin hasil yang sama. Melihat data rekan setim yang bagus memang bisa jadi salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan. Namun, Bagnaia juga tidak boleh melupakan caranya sendiri dalam membangun kecepatan. Haro pun mengambil catatan dari keinginan Bagnaia untuk kembali menggunakan motor Ducati Desmosedici GP24 dari musim lalu karena masih asing dengan Desmosedici GP25. Marc selalu menghancurkan semua rekan setimnya, kata Haro. Menurut saya, saat Pecco bilang ingin terus meriah kemenangan dengan kembali memakai GP24, dia bilang begitu karena sadar akan lebih baik jika dia mengikuti jalannya sendiri. Dia tidak ingin mengikuti perkembangan dan apa saja yang diperbuat Marc, karena kalau seperti itu malah akan menjadi sangat sulit, tandasnya. Soal sejarah Marquez dengan rekan-rekan setimnya, Haro menyebut hampir semua rekan setim si semut dari Cervera kesulitan kalau menjadikan datanya sebagai acuan. Itu terjadi kepada mereka semua, ujar Haro. Itu terjadi pada Dani Pedrosa, pada adiknya Alex Marquez, lalu Paul Crutchlow, dan juga dengan Stefan Bradl, hingga Paul Espargaro. Semua pembalap itu adalah mantan rekan satu tim Marquez. Mereka berusaha melakukan hal yang sama seperti dia, tapi pada akhirnya mereka terjatuh, tandas Haro. Keinginan Bagnaia untuk menggunakan motor Ducati Desmosedici GP24 tidak terlepas dari kepercayaan diri yang dimiliki dengannya. Meski cuma menjadi runner-up kejuaraan, murid Valentino Rossi itu sulit dihentikan dengan memenangi 11 balapan utama dari 20 seri. Para pembalap tim satelit Ducati yang kebagian motor GP24 pun tampil kuat musim ini. Alex Marquez BK8 Gresini Racing dan Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 bahkan finish di depan Bagnaia pada balapan terakhir di Argentina. Bagnaia beruntung karena Ducati tidak melakukan pembaruan pada mesin untuk motor baru mereka musim ini. Pasalnya, nyawa dari si kuda besi itu menjadi komponen yang tidak bisa diganti saat musim kejuaraan berlangsung. Test rider Ducati Michele Pirro mengatakan, start Francesco Bagnaia cenderung selalu lambat. Namun, Bagnaia diyakini akan kompetitif lagi seiring berjalannya MotoGP 2025. Pebalap Ducati pabrikan itu hanya menjadi penonton Marquez bersaudara yang finish 1-2 di awal musim ini. Bagnaia harus puas finish ketiga di seri pembuka Thailand, bahkan finish keempat di Argentina, di belakang Franco Morbidelli. Alhasil, Pecco Bagnaia diragukan bisa menyaingi Marc Marquez dan Alex Marquez di sisa musim 2025. Padahal, semula Bagnaia digadang-gadang akan bertarung sengit dengan Marc Marquez. Pirro tidak khawatir dengan start lambat Francesco Bagnaia. Selama ini Bagnaia memang inkonsisten di seri-seri pertama, sebelum kompetitif untuk merebut 2 titel juara dunia berturut-turut dalam 4 musim terakhir. Pecco itu tidak pernah jadi pebalap yang bisa langsung gaspol di awal musim. Saya kira ini adalah karakteristik dia, dan lintasan-lintasan yang dia lakoni kan bukan lintasan yang menguntungkan dia, sebut Pirro. Kita akan harus menunggu sedikit lebih lama. Marc untuk bagiannya mempunyai bakat yang luar biasa dan gairah untuk melakukan penebusan, ditambah dia menunggangi motor terbaik. Jadi dia hanya melakukan apa yang dia tahu bagaimana untuk melakukannya. Bagaimanapun saya kira Pecco akan kembali kompetitif lagi. Sudah jelas bahwa sampai kini Marc memaksimalkan semua keuntungan yang dia punya untuk terdepan di kejuaraan ini,
Pirro menyimpulkan. Sebuah tantangan besar dihadapi Francesco Bagnaia di seri ketiga MotoGP 2025 akhir bulan ini. Balapan akan digelar di Austin dan sudah 7 kali dimenangi Marc Marquez sejak 2013. Bos Ducati Luigi Dall'Igna berharap Francesco Bagnaia bisa segera berbenah usai hanya menempati posisi ketiga pada balap sprint dan balap utama MotoGP Thailand. Bagnaia kalah saing dari rekan barunya, Marc Marquez, juga tak mampu bersaing dengan pebalap tim satelit Gresini Ducati Alex Marquez. Balapan pertama memang selalu menjadi yang paling rumit karena Anda tidak pernah tahu level Anda dibandingkan dengan yang lain, kata Dall'Igna. Saya pikir Marc memegang kendali atas motornya dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sementara Pecco Francesco Bagnaia, karena berbagai alasan, masih punya ruang untuk berkembang dan saya berharap dia bisa menunjukkannya, sambung pria yang akrab disapa Gigi itu. Gigi menambahkan, Marquez menjalani tes pramusim yang mudah dan bisa cepat beradaptasi dengan setelan motor Ducati Desmosedici buat MotoGP 2025. Sedang Bagnaia mengalami sedikit keterlambatan dalam persiapan untuk balapan. Alhasil, pebalap didikan Valentino Rossi itu pun telat panas. Secara spesifikasi, baik Marquez maupun Bagnaia di tim pabrikan, sama-sama menggunakan Desmosedici GP24 seperti yang digunakan pebalap di tim satelit Gresini dan juga Pertamina Enduro VR46. Namun meski basisnya sama, GP24 yang digunakan Marquez dan Bagnaia tentunya levelnya sudah ditingkatkan sesuai spesifikasi pabrikan. Sudah ada perbedaan antara motor pabrikan dan motor Ducati lainnya di tim satelit. Dalam tes Jerez 28 April nanti kami akan mencoba pengembangan lainnya, terang Dall'Igna. Saat ini pebalap-pebalap Ducati tetap difavoritkan sebagai kandidat kuat juara MotoGP 2025 di saat para pesaingnya belum bisa menampilkan performa konsisten. Pembalap BK8 Gresini Racing Alex Marquez tak memungkiri ingin kembali membela tim pabrikan di MotoGP suatu saat nanti. Saat ini, ia masih terikat kontrak dengan Gresini selama 2 musim. Tetapi rider Spanyol ini juga tak memungkiri bahwa peluang pindah ke tim utama bisa saja terwujud dalam waktu dekat. Marquez diketahui membela Repsol Honda pada 2020 sebagai pengganti Jorge Lorenzo yang mendadak pensiun pada akhir 2019. Walau berstatus juara Moto3 2014 dan Moto2 2019, Marquez dianggap banyak pihak aji mumpung karena merupakan adik Marc Marquez. Namun, ia membungkam haters dengan 2 podium sebagai rookie. Sayangnya, Marquez mendadak dipindahkan ke LCR Honda Castrol pada 2021 setelah Repsol Honda lebih memilih menggaet Pol Espargaro yang kala itu hengkang dari Red Bull KTM Factory Racing. Sejak itulah Marquez sulit tampil kompetitif, karena LCR tak dapat dukungan teknis mumpuni dari Honda Racing Corporation. Pada 2021, saya tak lagi ingin berangkat balapan. Namun, Gresini mengembalikan antusiasme dan motivasi saya. Pada 2022, saya langsung tahu saya tak bisa meraih hasil baik usai melihat apa yang saya punya di garasi. Saya memikirkan apa yang bisa saya temukan di Ducati yang lebih baik dan kompetitif, kisah Marquez. Pada pertengahan 2022, Marquez melakukan negosiasi dengan Gresini yang hendak ditinggalkan Enea Bastianini ke Ducati Lenovo Team pada 2023. Pembalap 28 tahun ini mengaku sempat berat meninggalkan kru LCR yang sudah jadi teman-teman baiknya. Namun, ia juga ingin meraih hasil baik bersama motor Ducati. Saya punya hubungan baik dengan LCR dan masih mensyukuri orang-orang yang ada di sisi saya kala itu. Namun, saya tahu hasil baik takkan datang. Jika Gresini tak menelepon, saya mungkin akan tinggal di rumah saja. Tanpa hasil baik, pintu takkan terbuka. Gresini pun menyelamatkan karir saya ketika tak seorang pun percaya kepada saya, ujarnya. Tahun 2025 pun menjadi tahun ketiga Marquez di Gresini. Ia sudah pernah meraih banyak hasil baik dengan skuad Italia tersebut, tetapi musim ini tampaknya menjadi musim terbaiknya. Dalam seri Thailand dan Argentina, ia konsisten finish kedua dalam setiap balapan, dan kini sedang menduduki peringkat kedua klasemen. Meski ini masih awal musim, Marquez tak memungkiri dirinya masih bermimpi untuk kembali membela tim pabrikan lagi di MotoGP. Kontraknya dengan Gresini sendiri baru akan habis pada akhir 2026 nanti. Apapun masih bisa terjadi, dan kans membela tim pabrikan masih terbuka. Namun, Marquez memilih merendah. Jujur saja, saya tak tahu. Saya punya kontrak 2 musim, tetapi saya tak menepis fakta bahwa tim pabrikan adalah yang saya tuju. Namun, jika mengingat masa lalu saya yakni pengalaman di Repsol Honda, uang tidak lebih penting daripada motor dan proyek balapnya. Inilah yang tidak saya temukan di Honda, pungkasnya.